warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Sobat, saya sangat senang sekali masih bisa menemani Anda semuanya belajar dunia Tosan Aji. Saya pun juga ingin mendoakan kepada Anda selalu dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga dan dijauhkan dari mara bahaya, serta apa yang menjadi cita-cita Anda akan dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat dari dua buah pusaka yang baru saja saya temukan, Sobat. Nah, dua buah pusaka ini bisa dikatakan mungkin pusakanya mau ikut di saya dalam tanda kutip mau ikut di saya. Karena gini, Sobat, sebenarnya pusaka ini saya mau bercerita dulu bahwasanya pusaka ini awalnya saya tanyakan kepada pemiliknya pada waktu itu, terus karena terkendala dengan ini budgetnya yang kurang, akhirnya terus saya urungkan. Akhirnya selang beberapa hari gitu, terus beliau ini menghubungi saya, Mas, untuk di pusakanya yang ini silakan diambil dengan mas ini gitu, kayak gitu, Pak. Waktu itu, Sobat, saya sudah memahari pusaka yang lain. Saya memahari pusaka, kalau nggak salah waktu itu saya memahari pusaka Jalak Sangu Tumpeng yang saya ambil dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari Mojo Agung. Itu saya ambil ke rumahnya itu. Tapi nggak tahu kenapa terus ada selang beberapa hari lagi, mungkin 2 atau 3 hari, saya itu tiba-tiba ada transferan masuk, dan akhirnya terus untuk di pusakanya ini akhirnya terus saya ambil. Nah, ini adalah wujud pusakanya, Sobat. Saya jadi teringat dari salah satu koleksi pribadi saya. Jadi saya mempunyai sebuah koleksi pribadi, looknya 3. Ini hampir sama. Jadi waktu saya lihat ini hampir sama, saya teringat dengan koleksi saya yang sudah termahar ke salah seorang kolektor dari Palembang. Ini adalah dapur jangkung, Sobat. Jangkung Segoro Winotan. Nah, ini adalah pusakanya. Ini nanti untuk diwarangkannya mungkin akan saya serviskan karena seperti ini. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusaka. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini kalau Anda melihat seperti ini. Untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor agak langka, yaitu pamor untu walang, Sobat. Nah, ini pamornya untu walang. Untuk di dapurnya sendiri adalah dapur jangkung Segoro Winotan. Saya dulu juga pernah punya salah satu dari koleksi pribadi saya yang saya dapatkan dari teman saya Solo, itu dapurnya dapur jangkung Segoro Winotan. Kalau nggak salah untuk di pamornya seingat saya Pedaringan Kebak yang saat ini sudah termahar itu. Nah, ini saya mendapatkan kembali dapurnya juga dapur jangkung Segoro Winotan, Sobat. Karena di galeri saya untuk saat ini yang dapur jangkung kayaknya sudah stoknya habis. Itulah kenapa kemarin itu ada yang bertanya kepada saya, Mas, ada nggak dapur jangkung, katanya gitu. Nah, kebetulan stoknya tinggal 1. Ada, Pak, ini akan terus dimari oleh beliau. Nah, karena memang sudah tidak ada stoknya, akhirnya terus saya mencari kembali dapur jangkung, Sobat, dan ternyata alhamdulillah berhasil mendapatkan pusaka yang ini. Nah, ini adalah pusaka yang pertama di episode kita kali ini. Lalu yang kedua ini pun juga bisa dikatakan dalam tanda kutip mungkin juga pengen ikut di saya karena saya berhasil untuk memaharinya. Nah, ini untuk diwarangkannya adalah warangka lawasan. Mungkin untuk di kayunya mungkin ini adalah kayu jati lawasan ini, Sobat. Untuk di pendoknya masih tergolong utuh, dan untuk di pusakanya coba kita akan melihat seperti apa wujudnya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini dapurnya adalah dapur sangkelat. Nah, dapur sangkelat. Nah, ini untuk kalau kita melihat dari material besinya, Sobat, ini rabaannya halus loh ini. Nah, ini rabaannya halus, sangat pulen sekali, dan pusaka ini kayaknya layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Ini masih kotor, jadi kotor banget lah. Nanti akan saya warangkan. Nah, ini pun juga sama. Dapur jangkung ini pun juga nanti akan saya warangkan, meskipun ini sebenarnya sudah diwarangi, tetapi karena mungkin gitu dalam perawatannya kurang higienis mungkin seperti itu, akhirnya terus timbul karatnya dan sangat kotor banget seperti ini, Sobat. Jadi kalau kotor kayak gini biasanya nanti akan menarik atau muncul karat-karat tipis biasanya seperti itu. Itulah kenapa ini nanti pun juga akan saya warangkan. Nah, lalu yang ketiga ini kemarin saya membuatkan warangka baru, warangka tombak scan seperti ini. Dan untuk di dapurnya, Sobat, ini adalah termasuk dari dapur yang istimewa. Nah, ini adalah tombak Putih Cempoko, tetapi di bagian ini
di bagian atas metuknya ini semacam ada kayak kuncup dari bunga. Jadi seperti kayak kuncup dari bunga kayak Wijaya Kusuma. Itulah kenapa saya menyebutnya ini tombak Kuduk Cempaka Wijaya Kusuma. Karena ini pusakanya bagus banget ini. Coba akan saya balik untuk kameranya biar Anda pun juga bisa melihat lebih detail seperti apa sih ketiga dari pusaka kita yang kita review di episode kita kali ini. Baik sobat, kita akan melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah, kita mulai dulu dari pusaka yang pertama. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat seperti ini memang untuk di pusakanya memang sudah diwarangi, tetapi karena apa ya, itu tadi saya menyebutnya mungkin kurang higienis dalam perawatannya, akhirnya terus kotor kayak gini sobat. Nah, dan bahkan di bagian gonjonya ini pun juga sudah timbul karatnya. Nah, jadi ada karat tipisnya ini di sini nih. Nah, ini nanti akan saya warangkan ulang. Untuk di bagian gonjonya ini ada pamor Mas Kumambangnya. Nah, ini pamor Mas Kumambang, sedangkan di bagian bilahnya sobat. Nah, ini adalah pamornya pamor Untu Walang. Nah, ini konon untuk dituah pamor Untu Walang kalau nggak salah, seingat saya ini agar apa yang menjadi omongan kita itu gampang dipercaya oleh orang lain, gampang mendapat simpati dari orang lain, itu seperti itu. Seingat saya seperti itu sobat. Mungkin nanti akan saya review kembali secara lebih detail mengenai tentang pamornya, mungkin seumpama pusaka ini belum termahar lo ya. Nah, ini adalah dapurnya, dapur Jangkung Segoro Winotan, dan ini adalah salah satu dari pusaka istimewa kalau menurut saya, karena saya pun dulu juga pernah mempunyai salah satu dari koleksi pribadi saya. Itu juga dapurnya adalah dapur Jangkung Segoro Winotan seperti ini sobat. Nah, untuk diwarangkannya seperti ini. Mungkin ini untuk di kayunya adalah kayu timuhu, bahkan di bagian pendoknya, nah pendok bagian belakangnya ada simbol seperti ini seperti kayak padi dan kapas ini kayaknya nih sobat. Dan ada tulisannya, tulisan Jawa. Tapi nggak bisa baca. Kita akan lanjut untuk di pusaka yang kedua. Nah, pusaka yang kedua ini yang saya katakan bahwanya ini adalah pusaka yang sangat fenomenal sekali. Ini adalah pusaka yang sangat populer sekali. Karena apa? Karena untuk di pusaka ini ceritanya sudah melegenda dari zaman Majapahit, yaitu dapur Sangklat. Nah, dapur Sangklat ini di dalam ceritanya sobat, ini pertama kali dibabar oleh Empu Supo untuk Prabu Brawijaya kelima. Pusaka ini materialnya bagus banget loh. Meskipun kalau Anda melihat ini kotor ya, ini memang kotor, tetapi apa ya, material dari besinya ini sangat pulen banget. Dan ini hitam-hitam ini bukan karat, jadi semacam kayak patinasi, jadi patinasi alami. Nah, ini hitam-hitam ini, jadi ini tidak ada karatnya, tapi ada patinasinya hitam-hitam kayak gini nih sobat. Dan untuk dibilangnya sendiri ini pulen banget ini. Nah, mungkin zaman dulu ini dibuat dari material yang bagus atau pilihan sobat. Karena dapur Sangklat seperti yang kita ketahui bersama di dunia Tosan Aji, bahwasanya dapur Sangklat ini adalah biasa diagem oleh para pemimpin, entah itu pemimpin wilayah, pemimpin masyarakat, atau juga para bupati zaman dahulu, atau juga para raja. Karena di dalam ceritanya di era zaman Majapahit, keris Sangklat ini dibabar untuk raja, yaitu Raja Majapahit ke pungkasan kalau nggak salah ya, Brawijaya V itu kalau nggak salah adalah Prabu Brawijaya V adalah Raja Majapahit terakhir. Nah, untuk di pusakanya sendiri ini masih tergolong utuh ini sobat. Dan ini terlihatnya itu kayak apa ya, gagah merbawani. Nah, pusakanya ini. Ini pun juga nanti akan saya warangkan, dan untuk di warangkannya, nah warangkannya ini pun juga nanti akan diserviskan. Nah, ini adalah warangkannya, kalau nggak salah ini kayu jati mungkin ya. Ini pendoknya ini masih utuh ini. Nah, mungkin nanti akan dijadikan pendok blewah saja. Pendok blewah kemalu merah mungkin nanti seperti itu. Nah, ini bagus ini. Nah, untuk yang terakhir nih. Nah, ini beberapa waktu yang lalu saya bertandang ke rumah salah seorang rekan Tosan Aji saya dari Mojoagung. Sebelum saya pulang itu saya diiming-imingi atau
diperlihatkan salah satu dari koleksinya berupa tombak. Nah, setelah saya lihat, loh, kok kayaknya tombak ini bagus. Akhirnya terus saya mahari, sobat. Nah, ini adalah dapur tombak Kuduk Cempoko kalau menurut saya nih. Nah, di bagian ini ada keunikan tersendiri, yaitu di bagian sor-sorannya, sobat. Nah, di atas metuk ini dia tergurat seperti kayak kelopak bunga. Nah, ini seperti ini. Itulah kenapa saya menyebutnya ini adalah tombak Kuduk Cempoko Wijaya Kusumo. Untuk di tombaknya sendiri ini masih tergolong utuh juga. Nah, itulah kenapa terus kemarin tuh tak ragati. Jadi saya modali, saya buatkan warangka scan ukir seperti ini, sobat. Nah, karena beberapa dari ini pelanggan saya kayaknya itu banyak juga yang menyukai dari warangka scan atau berukir seperti ini contohnya. Nah, ini adalah 3 buah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah, khusus untuk yang ini sebenarnya sudah ada berapa ya, mungkin 1 bulanan, tetapi ini baru saja selesai dibuatkan warangka barunya. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.